Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Syahira Putrianza akan menjelaskan tentang proses adsorpsi dan pertukaran ion dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah adsorpsi dan pertukaran ion yang diampu oleh Ibu Desi Heltina, STMT. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari adsorpsi. Nah, adsorpsi itu merupakan suatu peristiwa penyerapan zat pada permukaan zat lainnya. Zat yang diserap itu disebut dengan fase terserap atau adsorbat, sedangkan zat yang menyerap itu disebut sebagai adsorban. Nah, jenis-jenis dari adsorpsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adsorpsi fisika, di mana adsorpsi fisika itu terjadi ketika adanya gaya tarik-menarik antar molekul, atau gaya van der Waals. Gaya tarik-menarik molekul itu antara larutan permukaan media lebih besar dibandingkan gaya tarik-menarik zat telarut dalam larutannya, sehingga zat telarut itu akan diadsorpsi oleh permukaan medianya. Adsorpsi fisika ini memiliki kekuatan yang relatif lebih kecil, namun energi yang dilepaskan itu relatif lebih besar. Kemudian yang kedua adalah adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia itu terjadi karena adanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu terjadi antara senyawa terlarut dalam larutan dengan molekul di dalam media. Karena adanya ikatan kimia, maka pada permukaan adsorban itu terbentuk suatu lapisan, dan lapisan tersebut akan menghambat proses penyerapan selanjutnya oleh bantuan adsorban, sehingga efektivitasnya itu cenderung menurun. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Yang pertama adalah waktu kontak dan pengadukan, di mana semakin lama waktu kontak dan pengadukan, maka semakin lama interaksi antara adsorban dan adsorbatnya, sehingga adsorbat yang terserap itu akan semakin banyak. Yang kedua adalah luas permukaan adsorban, di mana semakin besar luas permukaan adsorban, maka semakin banyak zat-zat yang diserap. Kemudian yang ketiga adalah massa adsorban. Semakin banyak jumlah adsorban, maka permukaan adsorban itu semakin besar. Semakin besar massa yang digunakan, maka semakin tinggi efisiensi dari proses penyerapan. Kemudian yang keempat adalah ukuran molekul dan adsorbat. Nah, ukuran molekul adsorbat itu menentukan batas kemampuan melewati ukuran pori dari adsorban. Nah, laju adsorpsi itu akan menurun dengan bertambahnya ukuran partikel adsorbatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi adsorbat. Nah, semakin besar konsentrasi adsorbat, maka semakin meningkat proses adsorpsi. Nah, adsorpsi tersebut akan tetap jika terjadi kesetimbangan antara konsentrasi adsorbat yang diserap dengan konsentrasi adsorban yang tersisa di dalam larutannya. Kemudian selanjutnya adalah suhu. Laju adsorpsi itu akan semakin meningkat dengan menurunnya suhu dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah pH, di mana kalau adsorbatnya itu asam organik, maka senyawa tersebut lebih mudah teradsorpsi pada pH yang rendah. Sedangkan untuk basa organik itu lebih mudah teradsorpsi pada pH yang tinggi. Selanjutnya adalah mekanisme dari adsorpsi. Nah, proses adsorpsi itu terjadi ketika padatan atau molekul gas atau cairan itu dikontakkan dengan adsorbatnya. Seperti gambar berikut, di mana molekulnya berupa molekul gas dan adsorbatnya itu berupa arang aktif. Nah, proses adsorpsi itu akan menghasilkan kohesif atau hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen antara molekul seluruh material. Perubahan konsentrasi molekul pada antarmuka padat atau fluida itu disebabkan karena adanya gaya yang tidak seimbang. Nah, molekul fluida yang diserap tetapi tidak menempel pada permukaan adsorbat itu disebut sebagai adsorptif. Sedangkan yang terakumulasi atau yang menempel pada adsorban itu disebut sebagai adsorbat. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, di mana yang menempel pada permukaan adsorban itu disebut dengan adsorbat, sedangkan yang tidak menempel pada permukaan adsorban itu disebut dengan adsorptif. Nah, proses adsorpsi ini menunjukkan bahwa adanya gaya reaksi kimia dan fisika. Molekul itu akan meninggalkan larutan yang menempel pada permukaan adsorbannya.
Proses adsorpsi kali ini dilakukan oleh adsorben berupa karbon aktif untuk menyerap kontaminan berupa emas, perak, dan juga merkuri dari larutan pregnant leach. Proses adsorpsi ini dilakukan dengan pengadukan dalam jangka waktu tertentu. Ukuran pori-pori dari karbon aktif ini adalah sebesar 2 nanometer, yang nantinya itu akan menyerap kontaminan-kontaminan. Kontaminan berupa emas, perak, dan juga merkuri itu bekerja dengan prinsip penyerapan dan menempel pada permukaan karbon aktif. Kemudian pori-pori terbagi menjadi 3 bagian, di mana pada bagian atas itu merupakan pori-pori yang paling besar, di mana pori-pori ini akan diakses oleh molekul adsorbat dan pelarut, yang merupakan bagian aktif untuk dari proses adsorpsi. Kemudian pada bagian tengah itu menunjukkan pori-pori dengan ukuran yang sedang dan hanya dapat ditempati oleh molekul yang lebih kecil. Nah, untuk pada bagian bawah itu ditempati oleh molekul pelarut yang menunjukkan pori-porinya itu sangat kecil. Ukurannya terlalu kecil untuk menangkap molekul adsorbat atau pengotor di dalam cairan. Proses adsorpsi ini dilakukan pada temperatur dan tekanan atmosfer. pH-nya itu sebesar 10,5 dan konsentrasi dari pelarutnya itu sebesar 250 ppm. Molekul tersebut akan terus teradsorpsi hingga mencapai kesetimbangan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis material adsorben. Yang pertama yaitu karbon aktif. Nah, karbon aktif merupakan bahan yang memiliki struktur pori yang kompleks dan sangat heterogen. Nah, kemampuan dari adsorpsi karbon aktif itu sangat tinggi karena memiliki luas permukaan yang besar, mempunyai struktur mikropori dan reaktivitas permukaan yang lebih tinggi. Nah, karakteristik dari karbon aktif itu dapat dilihat pada gambar berikut, di mana luas permukaan spesifik dari karbon aktif ini cenderung lebih besar, yaitu sekitar 400 sampai 1600 meter kuadrat per gram. Nah, selanjutnya adalah zeolit. Di mana zeolit ini merupakan mikropores kristal aluminosilikat yang terhidrasi dengan strukturnya adalah saluran-saluran atau rongga-rongga yang tertutup dengan ukuran diameter sebesar 0,3 sampai 1,5 nanometer. Nah, zeolit ini mampu memisahkan molekul adsorbat secara efektif berdasarkan pada ukuran pori yang seragam. Nah, zeolit ini terbagi menjadi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Karakteristik dari zeolit dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu di mana luas dari zeolit ini adalah sebesar 1 sampai 20 meter kuadrat per gram. Kemudian selanjutnya adalah silika gel. Nah, silika itu merupakan bahan kimia yang terbuat dari koagulasi larutan koloid asam silika. Nah, silika gel itu digunakan sebagian besar di dalam industri untuk menghilangkan air karena hidrofilisitasnya yang kuat dari permukaan silika gel terhadap air. Nah, silika gel ini dapat memiliki berbagai luas permukaan, yaitu mulai dari sekitar 200 meter kuadrat per gram hingga
900 meter kuadrat per gram tergantung dari proses preparasinya. Nah, karakteristik dari silika gel ini dapat dilihat pada gambar berikut, di mana spesifik surface areanya itu cukup besar, yaitu sebesar 250 sampai 900 meter kuadrat per gram. Selanjutnya adalah adsorben alumina. Nah, adsorben alumina ini biasanya digunakan dalam industri yang membutuhkan pembuangan air dari aliran gas. Kepadatan kelompok fungsionalnya tinggi di permukaan, dan gugus fungsi inilah yang menyediakan situs aktif untuk molekul polar seperti air itu teradsorpsi. Nah, alumina itu memiliki sifat hidrofilik dengan diameter porinya sebesar 10 sampai 75 angstrom. Kemudian dapat dilihat pada gambar berikut yang merupakan karakteristik alumina, di mana luas areanya itu sebesar 200 hingga 300 meter kuadrat per gram. Selanjutnya adalah teori-teori dari adsorpsi. Nah, teori adsorpsi ini terbagi menjadi isotherm Freundlich dan isotherm Langmuir. Nah, untuk isotherm Freundlich itu dia mempelajari hubungan yang menggambarkan adsorpsi reversibel pada non-ideal dan pembentukan multilayer. Jadi isotherm Freundlich ini terjadi pada adsorben yang multilayer. Kemudian isotherm ini berhubungan dengan sistem heterogen seperti senyawa organik. Nah, isotherm Freundlich itu dapat ditentukan dengan persamaan log Ke sama dengan log Kf ditambah 1/n log Ce, di mana Kf itu merupakan pengukuran kapasitas penyerapan dalam satuan miligram per gram berdasarkan isotherm Langmuir dan Freundlich-nya. Kemudian selanjutnya adalah isotherm Langmuir. Nah, isotherm Langmuir itu digunakan untuk memaparkan gas yang teradsorpsi ke dalam suatu padatan. Nah, adsorbat itu terbatas pada satu lapisan molekul atau monolayer sebelum tekanan yang diinginkan itu tercapai. Nah, isotherm Langmuir itu menggambarkan proses terjadinya ikatan kimia antara adsorben dan adsorbatnya. Nah, isotherm Langmuir ini dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Ce per Ke sama dengan Ce per Ki0 ditambah 1 per Ki0 dikali dengan B. Nah, di mana Ci itu merupakan konsentrasi adsorbat pada kesetimbangan dengan satuan miligram per liter. Kemudian untuk B itu merupakan konstanta yang berhubungan dengan afinitas pengikatan. Kemudian Ki0 itu merupakan kapasitas adsorpsi dengan satuan miligram per gram. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme pertukaran ion. Nah, mekanisme pertukaran ion itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan ion-ion yang tidak dikehendaki yang berada dalam larutan untuk dipindahkan ke dalam media padat yang disebut dengan media penukar ion, di mana media penukar ion ini dia akan melepaskan ion lain ke dalam larutannya. Proses ini terjadi karena adanya gaya tarik elektrostatis antara ion yang bermuatan positif dengan ion yang bermuatan negatif atau anion dengan situs aktif pada adsorben. Kemudian ketika larutan mengalir melalui material tersebut, maka ion-ion dari larutan itu akan menukarkan tempat dengan ion yang sudah berada di dalam situs aktifnya. Sebagai contoh, dalam resin penukar kation, ion H+ atau Na+ yang terdapat dalam resin itu dapat digantikan oleh kation lain seperti Ca2+ atau Mg2+. Sekian penjelasan mengenai adsorpsi dan pertukaran ion. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.